Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvitasari, NIM 202033202. Di videoku kali ini, aku mendapat tugas dari Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman, SPD MPD, untuk menjawab soal yang telah diberikan pada pertemuan kemarin. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, menurut temuan saya saat melakukan pencarian kesalahan penulisan ejaan, faktor yang mempengaruhinya yaitu kurang ketelitian dalam menulis sehingga terjadi kesalahan pada ejaan. Kurang memahaminya penguasaan dalam kaidah penulisan ejaan, dan keterbatasan waktu dalam mempelajari kaidah penulisan yang baik dan benar. Contohnya, kata apotik yang seharusnya itu apotek. Terus yang kedua, kata besok yang seharusnya itu besok. Dan yang ketiga, kata fotokopi yang seharusnya adalah fotokopi. Dan yang terakhir, kata coklat yang seharusnya itu coklat. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, penulisan diawali dengan nama penulis, kemudian spasi, kurung buka, tahun terbit, titik 2, lalu spasi, dan halaman jurnal. Setelah itu, kurung tutup, dan spasi kutipan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami perubahan kalimat terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada pengurangan ide, pikiran, dan pendapat orang lain yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip tanpa mengurangi makna aslinya. Yang keempat, penulisan diawali dengan nama penulis, kemudian spasi, kurung buka, tahun terbit, kurung tutup, dan diikuti kalimat kutipan sesuai pemahaman si penulis. Ini merupakan contoh kutipan langsung. Ini merupakan contoh kutipan tidak langsung. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jawabannya, perbedaan biografi dan bibliografi yaitu biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan bibliografi sering kita kenal sebagai daftar pustaka. Bibliografi merupakan sebuah daftar yang mencakup isi dan deskripsi sebuah buku, yaitu meliputi yang pertama judul, 2 pengarang, 3 edisi, 4 cetakan, 5 kota penerbit, 6 nama penerbit, yang ketujuh tahun terbit, dan yang kedelapan jumlah halaman. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya, kata pukul. Penggunaan kata pukul yaitu untuk menunjukkan waktu atau saat di mana peristiwa itu terjadi. Kata tersebut biasanya dipakai saat menyatakan waktu tertentu dalam satu hari yang disertai jam dan menit. Misalnya, rapat itu akan dimulai pukul 9. Sedangkan kata jam yaitu mengandung arti masa atau jangka waktu dan benda petunjuk waktu. Misalnya, jarak tempuh Kudus Semarang dengan motor sekitar 2 jam. Contoh yang kedua, Afi selalu memakai jam di tangan kirinya. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang
digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, mengidentifikasi diri, dan berkomunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan berinteraksi antar sesama manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu sehingga keduanya saling adanya keterkaitan. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan dan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, karena tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi yang pertama, pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Yang kedua, pemisah antar anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setengah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contohnya, yang pertama, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Itu merupakan pernyataan yang benar. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Itu merupakan pernyataan yang salah. Contoh yang kedua, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Itu merupakan pernyataan yang benar. Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Itu merupakan pernyataan yang salah. Contoh yang ketiga, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu merupakan pernyataan yang benar. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu merupakan pernyataan yang salah. Contoh yang keempat, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Itu merupakan pernyataan yang benar. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Itu merupakan pernyataan yang salah. Contoh yang kelima, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Itu merupakan pernyataan yang benar. Dia sangat pandai bergaul di luar, tapi, sangat diam jika di dalam rumah. Itu merupakan pernyataan yang salah. Soal yang ketujuh, apa perbedaan dari makna titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penjelasan. Misal, contoh yang pertama, hanya ada 2 pilihan bagi pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Contoh yang kedua, narasumber titik 2, Dr. Irfai Faturrahman, SPD, MPD. Sedangkan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya dalam kalimat majmuk. Misal, contoh pertama, Bu Guru menerangkan, titik koma, murid-murid mendengarkan. Contoh yang kedua, hari sudah pagi, titik koma, Aldo bergegas untuk pergi ke sekolah. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, karena kurang adanya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, sehingga sering terjadi kesalahan penulisan yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Penggunaan huruf miring berfungsi untuk mengkhususkan huruf dan kata dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, seluruh dunia sedang dilanda coronavirus disease atau COVID-19. Itu merupakan pernyataan yang salah, karena penulisan coronavirus disease itu tidak dibuat miring.
Nah, seluruh dunia sedang dilanda coronavirus disease atau COVID-19. Ini merupakan pernyataan yang benar karena penulisan coronavirus disease itu dibuat miring. Nah, ini ada contoh lagi. Nama ilmiah dari buah manggis adalah Garcinia mangostana. Itu merupakan pernyataan yang salah karena penulisan Garcinia mangostana tidak dibuat miring. Nama ilmiah dari buah manggis adalah Garcinia mangostana. Nah, ini baru pernyataan yang benar karena penulisan Garcinia mangostana dibuat miring. Soal yang ke-9 atau yang terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, bentuk kesalahan penulisan konsonan atau huruf mati pada karya tulis ilmiah biasanya dipengaruhi oleh adanya fonem yang bukan vokal dengan kata lain yang direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat oleh tempat-tempat artikulasi. Sedangkan bentuk kesalahan pada penulisan vokal atau huruf vokal pada karya tulis ilmiah biasanya dipengaruhi oleh adanya fonem yang dihasilkan untuk menggerakkan udara tanpa keluar adanya hambatan. Contohnya, kesalahan penulisan konsonan. Yang pertama, podomoro. Nah, yang benar itu pada marah. Contoh yang kedua yaitu ibu cipto, pakai TJIPTO. Dan yang benar itu adalah ibu cipta. Nah, contoh kesalahan penulisan vokal. Yang pertama, monggo kerso. Nah, yang betul itu mangga kersa. Contoh yang kedua, moro seneng. Nah, yang benar itu mara seneng. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.